Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irna. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang mikroba dan timbulnya penyakit. Penyakit infeksi atau penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau parasit. Contohnya itu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Sedangkan diabetes mellitus bukan penyakit infeksi karena tidak disebabkan oleh organisme, tetapi karena rusaknya organ dalam tubuh, yaitu pankreas, sehingga tidak dapat menghasilkan insulin. Insulin tidak dapat diproduksi lagi oleh pankreas, sehingga insulin ini berfungsi untuk mengubah glikogen. Kemudian masuknya mikroba ke dalam tubuh atau seseorang yang terpapar, kemudian berkembang biak menyerang sistem imun dan menimbulkan gejala penyakit disebabkan oleh organisme masuk ke dalam tubuh, maka harus ditangkap. Yang menangkapnya ini adalah reseptor. Reseptor menjadi pembeda antara orang yang terinfeksi dan orang yang tidak terinfeksi. Salah satu contohnya itu COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh kemudian ditangkap oleh reseptor. Reseptor COVID-19 yaitu AC2 yang terletak pada permukaan sel yang berfungsi untuk menangkap virus yang masuk ke dalam tubuh. Semua jenis organisme yang masuk dalam tubuh ada yang menangkapnya, yaitu disebut dengan reseptor. Setiap penyakit infeksi berbeda-beda reseptornya. Seperti contohnya, teori reseptor X menangkap penyakit Y pada sebuah penelitian. Masuk ke dalam tubuh dan berkembang untuk memperbanyak kalori. Kemudian menyerang sistem imun. Ketika sistem imun menangkap, maka akan berhenti. Jika kalah, maka akan menyebabkan penyakit infeksi. Jika kalah dengan sistem imun. Sistem imun berperan besar dalam penyakit infeksi. Salah satu penyebab sistem imun menurun yaitu contohnya khawatir atau kurang istirahat. Masuknya mikroba terpapar, kemudian tertangkap oleh reseptor, kemudian berkembang biak, setelah itu menyerang sistem imun dan menimbulkan gejala penyakit yang disebut dengan infeksi. Masuk atau terpapar ini merupakan masa inkubasi atau masa peperangan. Setiap penyakit infeksi memiliki masa inkubasi, di mana mikroorganisme memerlukan jeda atau waktu suatu waktu saat masuk ke dalam tubuh sehingga menimbulkan gejala. Kemudian OTG itu virus, virusnya sudah ada dalam tubuh, tetapi belum bisa menimbulkan gejala. Sedangkan terpapar gejalanya itu secara tidak langsung karena adanya masa inkubasi. Kemudian gejala klinik sebagai akibat adanya infeksi bisa kembali secara sempurna, yaitu kelainan patologisnya bersifat reversible atau sembuh, tetapi ada juga dengan gejala sisa atau kelainan patologisnya bersifat irreversible. Contohnya itu, salah satu contohnya itu radang paru-paru atau pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia yang bersifat reversible. Artinya morfologi dan fungsi jaringan paru-paru kembali seperti normal, begitu Streptococcus pneumonia dihilangkan.
Sedangkan pneumonia yang disebabkan oleh Klebsiella pneumonia biasanya menimbulkan fibrosis, di mana terjadi perubahan arsitektur maupun fungsi jaringan paru secara menetap yang dapat menimbulkan penyakit paru yang kronis atau menahun. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.